Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di langit pertama. Setelah melewati langit pertama, selanjutnya beliau akan melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Di langit kedua ini Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai biar kita semua tidak gagal paham. Setelah melakukan perjalanan ke langit pertama dan bertemu Nabi Adam alaihi salam dan juga sungai-sungai surga, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju langit kedua. Sesampainya di langit kedua, sama seperti sebelumnya, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Penjaga pintu langit itu bertanya, "Siapakah yang datang bersama Jibril?" Kemudian Jibril menyebut nama Muhammad. Karena setiap langit terpisah dari langit lainnya, maka tiap langit memiliki pintu-pintu dan penjaga masing-masing. Dan juga setiap langit memiliki penghuninya masing-masing. Hal ini bisa kita fahami dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada setiap langit urusannya." Quran Surah Fussilat ayat 12. Itulah mengapa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril mengetuk pintu langit kedua, penjaga pintu langit selalu menanyakan siapa yang datang. Tiap langit memiliki urusannya sendiri-sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya membuat peraturan sehingga langit itu terjaga dengan penjagaan yang sempurna dan memiliki tatanan yang luar biasa. Ketika Rasulullah dipersilahkan masuk ke langit kedua, ia melihat para malaikat yang sedang mengendari kuda sambil memanggul pedang, dan di tangan mereka terdapat tombak. Jibril menjelaskan kalau itu adalah tentara para malaikat Allah yang Allah ciptakan untuk membela Islam hingga hari kiamat. Saat tiba di langit kedua, pandangan Rasulullah tertuju pada 2 pemuda yang wajahnya terlihat mirip. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Siapakah 2 pemuda itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Mereka adalah Isa dan Yahya alaihi salam." Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengucap salam kepada kedua nabi tersebut, dan mereka menjawabnya. Nabi Isa dan Yahya alaihi salam adalah saudara sepupu. Waktu di dunia keduanya pun sempat hidup bersama. Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan keduanya di dunia, di langit dan di akhirat kelak. Namun dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pertemuan ini hanya terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam saja. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian aku bertemu dengan Isya. Ia berkata, 'Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh.' Dan aku bertanya kepada Jibril, 'Siapa ini?' 'Ini adalah Isa,' jawab Jibril." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam beberapa hadis, Rasulullah memberikan gambaran tentang ciri fisik Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aku berjumpa dengan Isa ketika aku diisrokan." Lalu beliau menyebutkan sifat hingga beliau berkata, "Dan aku berjumpa dengan Isa." Lalu beliau mensifatinya dengan berkata, "Tubuhnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, merah, seakan-akan dia keluar dari pemandian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah mendeskripsikan wajah Nabi Isa
seolah-olah keluar dari pemandian, karena rambut beliau basah seperti masih meneteskan air. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, bila ia menundukkan kepala, meneteslah air. Bila diangkat kepalanya, air bercucuran seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat di sana. Lama kemudian Rasulullah dan Jibril menanjak menuju langit ketiga dalam waktu yang sangat cepat, melebihi kedipan mata. Padahal jarak antara langit ketiga dan langit kedua adalah 500 tahun perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.